falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Apa yang dimaksud dengan tidak mendapatkan air? Falam taqdiru ala isti'malihi, kalian tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu untuk menggunakan air itu karena apa? Li'adamihi, karena memang airnya nggak ada. Nah, dengan ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan, dia sudah tolab, dia sudah mencari air itu, tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ketika dia yakin bahwa pada jarak haddul qurbi itu ada air, maka dia wajib mencari air itu pada jarak haddul qurbi. Ketika dia tidak yakin, maka dia wajib untuk mencari air pada haddul ghaus, seperti yang kemarin telah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Allah menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita sehingga kita bisa melaksanakan sebuah amal kebaikan, ketaatan, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keikhlasan di hati kita dalam melaksanakannya, sehingga amal ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, penutup dari seluruh para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih
dalam penafsiran surat Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang tayammum. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sekarang kita akan membaca tafsir An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi dalam menafsirkan ayat ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 6, kemudian dalam surat An-Nisa ayat 43 dengan redaksi ayat yang sama. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti ay al-mutma'inni minal ardi wa kanu ya'tunahu liqada'il hajati fakuniya bihi anil hadathi. Yang dimaksud dengan al-ghaid, ini dalam tafsir An-Nasafi, yang dimaksud dengan al-ghaid seperti yang sebelumnya juga sudah kita bahas dalam bab wudu adalah tempat yang ledok atau tempat yang cekung dari bumi. Dan manusia pada waktu itu mendatanginya untuk buang hajat. Pada masa lalu kan seperti itu. Jadi tempat dari bumi ini yang dia ledok, kemudian orang kalau buang hajat, kalau mau buang air besar, mereka datang ke tempat itu. Karena itulah maka ghaid ini kemudian disebut untuk menyebut hadas. Jadi hadas itu disebut dengan istilah ghaid karena disebabkan ghaid itu pada asalnya adalah tempat untuk buang hajat, tempat untuk buang air besar, dan itu adalah hadas, sehingga kemudian ghaid ini disebut untuk menyebut hadas. Jadi wa in kuntum di sini dikatakan au jaa ahadum minkum minal ghaiti, artinya ketika kalian berhadas. Itu yang dimaksud dalam ayat ini menurut tafsir An-Nasafi. Aw lamastumun nisaa jama'tumuhunna Kadza an Aliyin radhiyallahu anhu wa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Aw lamastumun nisa artinya ketika kalian menjima istri-istri kalian. Ini demikian dari Ali dan Ibnu Abbas, penafsiran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibnu Abbas. Dibaca panjang lamastumun nisa artinya ketika kalian itu menjima istri-istri kalian, berarti ini masuk dalam kategori hadas besar atau junub. Kemudian falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Ketika kalian berhadas kecil, diistilahkan dengan apa? Minal ghaiti au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Atau ketika kalian berhadas besar, diungkapkan dengan aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Ketika kalian sedang berhadas kecil atau sedang berhadas besar, falam tajidu ma'an,
dan kalian tidak mendapatkan air. Apa yang dimaksud dengan tidak mendapatkan air? Falam taqdiru ala isti'malihi. Kalian tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu untuk menggunakan air itu karena apa? Li'adamihi. Karena memang airnya nggak ada. Nah, dengan ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan, dia sudah tolab, dia sudah mencari air itu, tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ketika dia yakin bahwa pada jarak haddul qurbi itu ada air, maka dia wajib mencari air itu pada jarak haddul qurbi. Ketika dia tidak yakin, maka dia wajib untuk mencari air pada haddul ghaus, seperti yang kemarin telah kita bahas. Ketika dia tidak mendapati air, sehingga dia nggak mampu untuk menggunakan air karena airnya nggak ada. Ini yang pertama. Nggak adanya setelah dia melakukan tolab, setelah dia mencari air seperti yang ketentuan yang kemarin telah kita jelaskan. Au bu'adihi, atau karena jauhnya air itu. Jauhnya air itu karena dia sedang dalam musafir, dalam perjalanan jauh, sehingga air itu nggak bisa dia dapatkan karena jauhnya air tersebut dari posisi dia berada. Au faqdi alatil wusul ilaihi, atau tidak ada alat yang bisa menghantarkan dia sampai kepada air tersebut. Au limani'in, atau karena ada yang menghalang-halangi antara air dengan dia, misalnya min hayyatin au sabu'in au aduwin. Misalnya ada ular, ada sumber mata air yang di situ banyak air, tetapi ditunggu oleh ular. Yang apabila seseorang datang ke situ untuk mengambil air, bisa dipatok oleh ular itu, dan itu bisa berbahaya kepada orang tersebut. Atau ada binatang buas yang menjaga air itu, atau di antara air itu dengan dia. Ada harimau misalnya, atau binatang buas yang lainnya, gajah dan sebagainya, yang apabila kita datang kepadanya, maka kita akan celaka oleh binatang buas itu. Adu, atau ada musuh. Ada musuh. Air ada di seberang sana, yang antara air dengan kita itu ada musuh, yang apabila kita lewat untuk mengambilnya, maka musuh akan mencelakai kita, akan membunuh kita misalnya. Maka di sini berarti dikatakan falam tajidu ma'an, dianggap kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu, jika kalian berhadas kecil atau berhadas besar, kemudian kalian tidak mendapatkan air karena sebab-sebab yang tadi, 4 tadi, karena nggak adanya air, atau airnya itu jauh, atau dia nggak ada alat untuk bisa sampai pada air tersebut, atau ada penghalang yang menghalangi dia untuk sampai pada air itu dan mengambilnya, maka di sini fatayammamu, jawabnya adalah bertayammumlah kalian. Adkhala fi hukmi syarti arba'atun. Adkhala fi hukmi syarti arba'atan. Dalam di sini memasukkan dalam hukum syarat 4 hal. Syaratnya tadi kan 4. Kemudian semuanya masuk, semua dimasukkan dalam jawab syaratnya fatayammamu. 4 hal itu apa? Yang pertama disebutkan di awal, yaitu mardha. Kan disebutkan wa in kuntum mardha, apabila kalian itu sakit. Kemudian setelah itu aw ala safarin, atau kalian itu dalam keadaan bepergian jauh. Kemudian yang ketiga, au jaa ahadum minkum minal ghaiti,
yaitu kalian itu berhadas. Berhadas. Kemarin tadi kita jelaskan ghaid itu adalah menunjukkan hadas, berhadas. Wal muhdisun. Kemudian yang keempat yaitu aula mastumun nisa, ahlul janabah, yaitu orang yang junub. Empat ini masuk dalam dalam hukum syarat. Kemudian ada jawab syarat fatayammamu. Syarat itu apabila. Kemudian jawab maka. Kalau dalam mudahnya kita untuk menjelaskannya. Maka bertayamumlah kalian. Artinya bertayamum bagi empat orang ini. Bagi empat orang ini, yaitu orang yang pertama orang yang sakit, sehingga dia tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan air. Jika dia menggunakan air tersebut maka dia akan mati, atau penyakitnya akan semakin parah, atau penyakitnya akan lama sembuhnya misalnya. Ini masuk yang pertama. Yang pertama tadi apa? Fal mardha idza adimul ma'a. Orang-orang sakit jika mereka tidak mendapatkan air li dha'fi harakatihim wa ajzihim 'anil wusuli ilaihi. Bisa jadi yang tadi kita jelaskan, ada air tetapi dia tidak bisa menggunakannya karena masyaqqah. Yang kedua, dia sakit, gak mungkin dia untuk sampai kepada air karena badannya lemah. Dia gak bisa ngambil air dari tempatnya, sehingga dia tidak mampu untuk menggunakan air karena lemahnya gerakan mereka dan lemahnya dia, ketidakmampuan untuk sampai kepada air tersebut. Yang pertama, mardho. Kemudian yang kedua adalah musafirun. Wal musafirun idza addimuhu li bu'dihi. Mereka tidak kalau orang musafir mereka tidak mendapatkan air karena jauhnya. Biasanya kalau orang bepergian jauh, ini pada umumnya di Timur Tengah pada masa lalu, perjalanan itu dulu kan nggak pakai bis, tidak pakai kereta api atau apalagi pesawat, tetapi berjalan kaki, menunggang unta atau menunggang kuda. Itu perjalanan pada masa lalu. Dan kalau di Timur Tengah maka dia akan melewati padang pasir yang luas, yang di sana sangat sedikit adanya air. Ketika seseorang dalam musafir, kemudian dia tidak mendapatkan air karena jauhnya air dari tempat dia. Nggak ada tanda-tanda untuk dia bisa mendapatkan air di tempat yang dekat dari dia. Tidak ada tanda-tanda di haddul qurbi ada air. Maka di sini dihukumi dia tidak mendapatkan air. Yang kedua. Kemudian yang ketiga wal muhditsun. Yang keempat ahlul janabah. Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, idza lam yajiduhu li ba'dil asbab. Jika dia tidak mendapatkan air karena sebagian sebab yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya dia tidak mendapatkan air karena airnya memang nggak ada, dia tidak mendapatkan air karena karena dia sakit, dia tidak mendapatkan sehingga tidak bisa dia menggunakan air itu. Dia tidak mendapatkan air karena tadi ada penghalang antara dia dengan air tersebut, ada binatang buas atau ada ada musuh yang menghalangi dia untuk mendapatkan air tersebut. Karena sebab-sebab tertentu dia tidak mendapatkan air, falahum ayyatayammamu, maka boleh bagi orang tersebut untuk bertayamum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam tafsir An-Nasafi ini dirinci dan ini sebagian sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi dirinci 4 hal ini
yang di situ ada syarat wa in kuntum, wa in itu huruf syarat apabila kalian itu sakit atau dalam perjalanan atau kalian berhadas kecil atau kalian berhadas besar sehingga kalian itu tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jawabnya maka kalian boleh untuk tayammum. Tayammumnya bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah qala az-Zajjaj huwa wajhul ardi. Az-Zajjaj mengatakan bahwa sa'idun itu artinya adalah permukaan bumi, permukaan bumi. Turaban kana au ghairahu, baik itu berupa tanah atau selain tanah. Ini dalam mazhab Hanafi, karena An-Nasafi itu bermazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kemarin telah kita jelaskan, itu harus dengan tanah, harus dengan tanah yang berdebu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi itu sa'idan itu artinya adalah wajhul ardi, yaitu permukaan tanah, permukaan bumi, permukaan bumi. Ya. Permukaan bumi itu bisa berupa tanah atau bisa berupa batu. Menurut beliau, meskipun batunya itu nggak ada debunya, maka itu mencukupi untuk digunakan untuk bertayammum. Kalau seseorang misalnya ada batu, kemudian dia memukulkan kedua telapak tangannya pada batu itu, kemudian dia mengusap wajah dan kedua tangannya untuk tayammum, maka itu sudah mencukupi dalam mazhab Hanafi. Meskipun batunya itu nggak ada debunya, karena itu sudah masuk pada sa'idan. Pada sa'idan, sa'id itu bukan hanya tanah, tetapi semua yang ada di atas muka bumi. Tapi muka bumi di sini artinya bukan berarti boleh dengan pohon atau boleh dengan sesuatu yang ada di atasnya bumi. Bukan atas bumi, tetapi dia wajhul ardi. Wajhul ardi itu ya yang bukan di atasnya bumi, tetapi yang ada di permukaan bumi, yang jadi wajahnya bumi itu, bukan yang di atasnya bumi. Kalau ini wajah kan ya kulitnya ini namanya wajah. Wajhul ardi ya yang dia yang menjadi permukaan dari bumi ini, baik yang jadi permukaan itu tanah ataupun batu. Kalau kita di sini kan tanah, tapi kalau kita di Timur Tengah misalnya di Makkah atau di Madinah sekitarnya, itu kan kita lihat sekitar batu semua, batu bukan tanah. Nah, itu juga termasuk sa'id, boleh digunakan untuk tayammum dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap dengan tanah yang berdebu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan benda-benda yang lainnya seperti yang kemarin kita telah jelaskan, misalnya dengan tembok, dengan kaca, dengan kursi dan sebagainya, maka itu tidak masuk dalam kategori sa'id, baik menurut mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau mazhab-mazhab yang lainnya. Tidak ada perkataan dari imam mujtahid yang menjelaskan tentang bolehnya bertayammum dengan selain tanah atau batu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lau darabal mutayammim yadahu wa masaha lakana dzalika tuhurahu. Wa min fi suratil Maidah libtida'il ghayah la litab'id. Min dalam surat Al-Maidah itu untuk ibtida'il ghayah, memulai ghayah dari batasan atau tujuan.
La litaba'id, bukan untuk taba'id, bukan bagian. Kalau kemarin dalam mazhab Syafi'i minnya itu adalah litaba'id. Kalau dalam mazhab Hanafi minnya itu ibtidaul ghayah. Min pada famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Minhu artinya minas sa'id, dari basuhlah, usaplah wajah dan tangan kalian itu dengan sa'id itu. Sehingga kalau minhu ya harus berupa tanah yang berdebu. Kalau libtida'il ghayah, maka bisa tanah, bisa batu yang dia merupakan ada di permukaan bumi. Famsahu thayyiban. Kemudian thayyiban, sa'idan thayyiban. Thayyiban artinya tahiran, suci. Karena disyaratkan tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci. Kalau dia mutanajis, terkena najis, maka tidak bisa digunakan untuk tayammum. Misalnya kita melihat ada seseorang yang tadi dia kencing di depan situ, mengencingi tanah yang ada di situ. Berarti tanah itu mutanajis, dia terkena najis. Maka sehari berikutnya setelah, apalagi kalau langsung, misalnya sehari 2 hari setelah itu kering, kita tahu di situ sudah terkena najis, kita nggak bisa ngambil tanah tersebut untuk kita buat tayammum, nggak bisa. Kenapa? Karena debunya bukan thayyiban, bukan tahiran, bukan debu yang suci, tetapi debu yang telah terkena najis. Jadi debunya harus suci. Dasarnya dari ayat sa'idan thayyiba. Thayyiba di sini maksudnya adalah tahiran. Famsahu, tata cara tayamumnya adalah famsahu biwujuhikum wa aidikum. Qila al-ba'u zaidatun. Ba dalam ayat biwujuhikum itu adalah zaidah, tambahan. Kalau tambahan berarti asalnya apa? Famsahu wujuhakum wa aidiyakum. Usaplah wajah dan tangan kalian. Karena ziyadah. Famsahu biwujuhikum ay famsahu wujuhakum. Usaplah wajah kalian. Berarti yang diusap dalam tayammum berdasarkan ayat ini itu hanya 2 anggota badan saja, yaitu wajah dan kedua tangan. Meskipun kemarin kita jelaskan, meskipun sebagai pengganti dari mandi, ya, dia tetap yang diusap adalah wajah dan kedua tangan. Nah, batasannya seperti batasan wajah dalam membasuh muka dalam wudhu, dan seperti batasan tangan dalam wudhu. Berarti kalau muka adalah min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqan, minal udhun ilal udhun, min watatil udhun ila watatil udhun al-akhar. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai kepada dagu, dan dari telinga satu ke telinga yang lain, itu yang wajib diusap dalam tayammum, seperti yang wajib dibasuh dalam wudhu. Demikian juga tangan, itu adalah sampai termasuk kedua siku. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kedua siku itu juga masuk untuk diusap. Sebagian mazhab kemarin kita jelaskan ada yang siku tidak masuk. Kenapa? Karena di sini lafadznya mutlak. Beda ketika dalam wudhu itu lafadznya muqayyad. Kalau dalam wudhu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum biqayyiti ilal marafiqi. Kalau dalam tayammum itu famsahu biwujuhikum wa aydikum, enggak ada bil marafiqinya, enggak ada. Itu kalau dalam tayammum. Sehingga ada yang memahaminya siku tidak masuk.
Tapi dalam mazhab Syafi'i siku masuk karena meskipun lafadznya itu mutlak tetapi dipahami muqayyad karena tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu sehingga disamakan batasan tangan sebagaimana dalam wudhu, termasuk siku itu juga wajib untuk diusap. Nah, bagaimana tata caranya? Tata cara kita untuk bertayamum. Yang pertama, tayamum itu dengan 2 kali pukulan. Itu minimal, nggak bisa dengan 1 kali pukulan. Nah, karena pukulan itu bagaimana? Tangan kita itu, telapak tangan kita pukulkan ke tanah. Pukulkan itu artinya bukan harus memukul begini. Ya, jadi dia ditetapkan, dipukulkan sekedarnya ke tanah. Dalam keadaan tangan-tangan kita itu sedikit direnggangkan, biar nanti debunya masuk di sela-sela jari, tidak didempetkan, tidak dirapatkan. Karena jika dirapatkan nanti harus ada yang disela-selai, di akhir disela-selai yang berada di antara jari-jari agar debunya bisa sampai. Tetapi kalau dijarangkan maka nanti otomatis debunya itu akan sudah sampai kepada sela-sela jari. Kemudian setelah dipukulkan di tanah yang berdebu yang suci, kemudian ketika kita memindahkan debu ke wajah, yang pertama diusap adalah wajah, di situ letak niat. Sampai mulai dari mengangkat ini sampai mengusapkan bagian pertama dari wajah itu letak niat. Dan niatnya itu adalah niat tayammum listibahatis shalah. Kalau memang untuk sholat maka dikatakan nawaitu tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayammum agar diperbolehkan untuk sholat. Karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tanah itu tidak mensucikan, yang mensucikan adalah air. Maka di sini niatnya adalah listibahatis shalah. Apa artinya? Agar diperbolehkan untuk menjalankan sholat. Maka kapan waktunya? Ketika kita memindahkan debu, mulai kita mengangkat ini sampai mengusap bagian pertama dari wajah, inilah letak niat dalam hati. Niatnya dalam hati, artinya niat yang wajib itu dalam hati. Kalau dengan lisan itu tidak wajib. Jadi dalam hati ketika kita seperti ini, dalam hatinya itu berniat untuk tayammum dalam rangka agar diperbolehkan untuk menjalankan sholat. Itu letak niatnya. Kemudian mengusapkan debu yang ada di telapak tangan pada wajah sesuai dengan batasan yang wajib dibasuh dalam wudhu. Sebenarnya secara pasti tidak ada cara khusus. Cara khusus yang penting adalah debu itu merata ke seluruh wajah sesuai dengan batasan wajah. Tetapi agar untuk memastikan bahwa debu itu telah merata ke seluruh wajah, maka dimulai dari sini di atas. Jadi agar untuk memastikan debu itu sampai ke seluruh wajah. Kalaupun misalnya dimulai dari pipi misalnya, kemudian naik, tidak masalah. Tetapi untuk memastikan bahwa nggak ada bagian dari wajah yang terlewatkan dalam mengusap, maka dimulai dari atas sini. Untuk dipastikan semuanya itu telah sampai. Terutama di sini, mungkin kalau diginikan saja, bagian bawah hidung tidak kena, maka harus dipastikan kena.
Jadi yang penting ini belum dilepas, masih di sini kan, masih bisa diputar-putar di semua bagian wajah yang wajib untuk diusap. Kemudian setelah itu kita pukulkan tangan kita ke tanah lagi, tanah yang berdebu yang suci itu. Boleh di tempat yang tadi atau di tempat yang lain. Boleh di tempat yang tadi kita pukulkan pertama. Karena sebagian ada yang memahami, oh itu sudah mustakmal itu. Harus di tempat yang lain. Enggak, tidak. Yang mustakmal itu adalah debu yang berguguran dari anggota tayammum. Misalnya ketika kita sudah mengusap wajah, kemudian ada yang gugur di sini. Ini namanya debu yang mustakmal. Debu yang mustakmal. Ketika kita mengusap tangan, kemudian ada yang jatuh dari tangan. Ini namanya mustakmal. Sementara yang di situ tadi belum dipakai. Bagaimana mustakmal? Maka kita boleh mengambil di tempat yang tadi atau ngambil di tempat yang lain juga nggak masalah. Yang penting dia adalah tanah yang berdebu, yang suci. Seperti yang sudah kita jelaskan tentang ketentuan tanah yang bisa digunakan untuk bertayammum. Yang kedua kalinya kemudian kita sekarang mengusap dua tangan. Dua tangan bagaimana caranya? Pertama kita letakkan jari-jari. Telapak tangan itu ada rohah, ada jari-jari. Rohah itu ini telapak tangan selain jari-jari namanya rohah. Yang ini jari-jari. Kita letakkan jari-jari tangan kiri di bawah jari-jari tangan kanan. Ini tata cara yang mudah agar untuk memastikan bahwa debu diusapkan secara merata ke tangan, ke seluruh tangan yang wajib diusap. Kemudian setelah itu dijalankan. Ini dijalankan. Setelah sampai di pergelangan tangan, dijalankan setelah di pergelangan tangan, kemudian jari lebihannya diginikan, ditekuk, jarinya ditekuk begini, agar di sini bisa kena debu. Yang bagian sini biar kena debu. Ditekuk begini, kemudian dibawa sampai ke siku. Setelah di siku, baru kemudian diputar untuk mengusap bagian depan. Bagian depan menggunakan rohah. Bagian belakang yang sini menggunakan jari-jari. Kemudian bagian depan menggunakan rohah yang ini. Ibu jari biarkan, jangan ditempelkan. Ibu jari biarkan, jangan ditempelkan karena ini untuk mengusap ibu jari tangan kanan. Sehingga begini ditarik ke sini. Setelah sampai di sini baru ibu jari ini diusapkan untuk ini. Ini untuk memastikan bahwa usapannya telah merata ke seluruh tangan. Ganti kemudian yang ini belum dipakai untuk mengusap bagian yang kiri. Sama seperti yang tadi, jari-jari diletakkan di bawah jari-jari tangan kiri. Kemudian ditarik. Setelah sampai di pergelangan, ditekuk jari-jarinya, kemudian dibawa sampai ke siku. Setelah sampai siku kemudian diputar, ganti rohahnya digunakan untuk mengusap bagian depan. Setelah itu ibu jarinya diusapkan ke sini. Maka sudah merata keseluruhan. Keseluruhan tangan itu telah terusap seluruhnya dengan debu dalam tayammum. Itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua maksudnya untuk menunjukkan bahwa nanti tayammum itu tetap dengan 2 kali pukulan, tidak bisa dengan 1 kali pukulan.
dengan 2 kali pukulan tapi dengan cara yang lain. Misalnya pertama dia memukulkan telapak tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu tangan kanan itu digunakan untuk membasuh wajah, untuk mengusap wajah. Dia hanya mengusap wajah, hanya menggunakan satu telapak tangan saja. Dah selesai. Berarti yang di sini belum dipakai. Di sini belum dipakai, maka untuk mengusap bagian yang tangan kanan. Seperti cara yang tadi. Setelah itu, berarti di sini masih sudah habis. Dia tetap memukulkan telapak tangannya, kemudian dia mengusap bagian yang kiri. Tetap 2 kali pukulan, nggak bisa 1 kali. Meskipun tadi untuk mengusap wajah dia menggunakan 1 telapak tangan, tetapi tetap membutuhkan 2 kali untuk kemudian bisa mengusap seluruh anggota tayamum yang wajib diusap, yaitu wajah dan kedua tangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tata caranya. Ini penting untuk dipelajari bagi kita, karena kita nggak tahu kondisi. Kalau secara zahir daerah kita itu air melimpah, banyak air di daerah kita, tetapi di daerah lain mungkin ada daerah yang kalau kemarau, kekeringan dan sebagainya. Tetapi secara umum melimpah, meskipun daerah-daerah yang sulit air pun pada masa sekarang sudah ada alat-alat yang mempermudah untuk mendapatkan air. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, seseorang itu bisa jadi tidak mendapatkan air secara maknawi, seperti ketika seseorang sedang sakit, sehingga sama dokter yang thiqah, yang terpercaya, dikatakan jangan pakai air. Kalau nanti kamu pakai air, maka kamu akan mati karena sebab itu. Nah, bisa terjadi betul. Pada zaman Nabi saja itu pernah terjadi. Suatu ketika ada beberapa orang sahabat Nabi, sahabat kecil ya, artinya itu yang dalam perjalanan jauh, kemudian salah seorang di antara mereka itu ada yang terluka kepalanya, kecelakaan sehingga kepalanya terluka parah. Kebetulan dia junub. Kemudian dia bertanya kepada orang yang salah, kepada teman yang salah, yang bukan ahlul ilmi, yang dia berfatwa tanpa ilmu. Ditanya, gimana ini saya, mandi apa enggak? Kata orang itu, kamu harus mandi. Meskipun kepalanya pecah, dia harus mandi. Akhirnya dia mandi, dan setelah itu mati dia. Karena menggunakan air itu dia mati. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah, sehingga mendoakan orang yang berfatwa tanpa ilmu itu, mengatakan qatalahullah, karena dia telah membunuh temannya. Dia menjadi penyebab dari matinya saudaranya dengan fatwanya tanpa ilmu. Sehingga Nabi kemudian berkata, fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Semestinya dia kalau nggak tahu itu bertanya, jangan ngawur memberikan fatwa kepada orang lain. Semestinya kan dia bisa bertayamum, tetapi dia malah mengharuskan temannya untuk mandi. Akibatnya dia meninggal dunia, temannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa dia untuk bertayamum, dan kita tidak tahu tentang kondisi kita, atau mungkin bukan kita tetapi keluarga kita. Keluarga kita ada yang sakit sehingga dia tidak bisa berwudu, tidak boleh menggunakan air.
akan memperberat sakitnya atau memperlama sembuhnya, maka di sini bisa digantikan dengan tayammum. Nah, hadirin rahimakumullah, karena agama ini memang mudah. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan. Sehingga muncul kaidah dalam qawaid fiqhiyah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwa sesuatu yang berat, yang kesulitan itu menarik sebuah kemudahan. Artinya ketika seseorang itu sudah dalam masyaqqah, maka ada jalan yang mempermudah dia untuk tetap melakukan apa yang diwajibkan dia dengan cara yang lain yang lebih mudah. Nah, seperti ini, ketika seseorang dalam masyaqqahnya wajibnya kalau dia mau sholat itu dia harus wudhu, dia harus mandi jika dalam keadaan berhadas besar. Itu kan asalnya seperti itu. Tetapi ketika seseorang dalam masyaqqah, dalam kesulitan untuk mendapatkan air, atau dia masyaqqah dalam menggunakan air, kalau dia menggunakan air ada akibat yang membahayakan dirinya, maka di sini akan dipermudah, yaitu dengan adanya syariat tayammum. Dengan syariat tayammum ini menjadi mempermudah sesuatu yang asalnya itu berat ataupun sulit bagi sebagian orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tayammum ini bisa batal ya. Sebagaimana wudhu itu juga bisa batal, tayammum itu juga bisa batal. Nah, batalnya tayammum dengan apa? Yang pertama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kalau misalnya habis tayammum terus kentut misalnya, ya batal. Yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur itu batal wudhunya. Setelah wudhu, setelah tayammum kemudian dia tidur dengan terlentang atau bahkan dengan tengkurap misalnya, maka dia batal wudhunya dan tayammumnya. Jika tayammum maka batal tayammumnya. Pokoknya setiap hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayammum. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendapatkan air di luar sholat. Nah, jadi mendapatkan air di luar sholat. Nah, jadi dia mendapatkan artinya melihat air. Habis tayammum sebelum sholat dia ternyata ada air, ya batal tayammumnya, dia harus berwudu untuk sholat karena dia sudah mendapatkan air. Ini tentu bagi yang bertayamum bukan karena sakit. Kalau tayamum karena sakit meskipun air melimpah, itu wudunya, tayamumnya tetap tidak batal. Yang tayamumnya batal karena melihat air di luar sholat itu siapa? Jika dia tayamum karena tidak menemukan air secara hissi, secara fisik, dia tadi nyari-nyari nggak ada air, kemudian dia tayamum. Begitu tayamum belum dia melakukan sholat, hujan turun, dapat air, berarti ada air, maka di sini dia batal tayamumnya, dia harus berwudu. Kemudian yang berikutnya ini bagi melihat air ini di selain waktu sholat. Kalau dalam sholat bagaimana? Ketika dia sudah mulai takbiratul ihram, rakaat kedua ternyata ada air. Maka di sini dirinci hukumnya. Apabila dia tayamum itu di tempat yang biasanya banyak air, tapi waktu itu dia nggak mendapatkan air. Biasanya air ada, tetapi waktu itu ternyata nggak ada, sehingga dia tayamum.
pada rakaat yang kedua ternyata ada air, dia melihat ada air, maka di sini batal tayamumnya, dia harus berwudu. Tapi kalau dia tayamum itu di tempat yang biasanya memang nggak ada air, umumnya nggak ada air, sehingga dia tayamum, setelah itu dia sholat. Di tengah-tengah sholat kemudian ada air, maka di sini tidak batal tayamumnya, dia bisa melanjutkan sholatnya sampai akhir. Itu rincian apabila dia melihat airnya itu ketika sedang sholat. Tapi kalau di luar sholat maka otomatis batal tayamumnya, dan dia harus dia harus berwudu, atau kalau junub maka dia harus mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian riddah. Riddah ini juga membatalkan tayamum, tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan tayamum. Kalau ada seseorang tayamum habis itu mengucapkan kata kufur, atau meyakini keyakinan kufur, atau melakukan perbuatan kufur. Keyakinan kufur itu seperti meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluknya, meyakini Allah itu berupa jisim, meyakini bahwa Allah itu bertempat di atas arsy, atau bertempat tinggal di langit, atau Allah itu punya anggota badan. Itu namanya keyakinan yang kufur. Atau berupa ucapan yang kufur. Misalnya dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim, Allah nggak adil. Dengan lisannya dia mengatakan ini bukan takdir Allah. Padahal segala sesuatu yang terjadi pasti terjadi dengan takdirnya. Misalnya dengan lisannya dia mengucapkan kata-kata celaan kepada Allah, celaan kepada para nabi. Atau dia jatuh pada kufur perbuatan. Misalnya dia dengan sengaja dan tahu ada mushaf, kemudian sengaja dia menginjaknya dengan kakinya, atau dia mengencinginya, maka di sini dia jatuh pada kufur perbuatan. Jika seseorang habis tayamum terus dia meyakini keyakinan yang kufur, atau mengucapkan ucapan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur, maka tayamumnya batal. Beda dengan wudu. Kalau seseorang habis wudu kemudian dia jatuh kepada riddah, habis jatuh pada riddah, dia langsung kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Balik lagi masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia belum kentut, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka dia bisa langsung menjalankan sholat tanpa harus mengulang wudhunya. Itu kalau wudhu. Tapi kalau tayamum, maka tayamum batal dengan sebab riddah. Jadi riddah itu bisa membatalkan tayamum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang masalah sholat. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.